Ustadz, ini kita sudah tidak sabar ingin menyimak ya inspirasi dan energi pagi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita simak ya teman-teman ya, ini menguatkan lagi iman dan Islam kita. Tafadhol Ustaz. Amin ya Allah. Hatur nuhun Ustaz Fatih. Ini sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan nih, dihantarkan langsung sama Ustaz Fatih Karim. Allah. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, sahabat cinta Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi tema yang dipilih sama teman-teman cinta Quran tuh perjalanan ke dalam diri, Ustaz. Inner journey ya. Kalau ada satu pepatah yang mengatakan, katanya life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan ternyata kalaupun kita analogikan hidup sebagai sebuah perjalanan, ternyata yang paling penting itu perjalanan ke dalam. Ya, tadi Ustaz Fatih udah bilang ya, banyak orang yang jalan-jalan gitu ya. Apalagi pasca pandemik nih, aduh. Betul. Ya, saya nanya sama teman-teman di bandara tuh, luar biasa tuh gairah wisatawan ya untuk melepas rasa rindunya, jalan-jalan healing, nyari kebahagiaan tadi kata Ustadz Fatih di luar dirinya. Itu yang jadi kecenderungan kita. Tapi jangan sampai kita lupa, ternyata perjalanan yang paling penting itu perjalanan ke dalam. Maksudnya apa? Kenapa tema ini penting untuk kita bahas? Jadi kalau secara psikologis, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan semua kita paham, secara psikologis apa sih kecenderungan manusia? Cuma dua, kepengen bahagia, menghindari penderitaan. Gitu ya Zat? Jadi setiap kita pasti pengen nyari kebahagiaan, dan kita nggak kepengen menderita. Kita nggak kepengen sengsara, kita nggak kepengen celaka, kita pengen selamat, kita pengen bahagia, kita pengen mulia, kita nggak kepengen hina. Nah, untuk bisa sampai ke sana itu ada dua jalan yang bisa kita pilih. Nah, ini dua jalan ini mirip nih Zat. Cuman beda satu huruf. Yang pertama jalan kesenangan, yang kedua jalan ketenangan. Nah, jalan mana yang mau kita pilih? Nah, ini perjalanan ke dalam diri. Mau pilih jalan kesenangan atau jalan ketenangan? Ini cuma beda satu huruf, tapi beda banget. Dampaknya luar biasa. Beda banget ya, Zat. Nah, kebanyakan di antara manusia, fenomena yang kita lihat, ya, ini juga jadi bahan muhasabah kita bareng-bareng, teman-teman, sahabat-sahabat cinta Quran sekalian, milihnya jalan kesenangan. Jalan kesenangan. Tadi sudah dibuka sama Ustadz Fatih Karim. Padahal kalau orang yang milih jalan kesenangan itu cuman sesaat ya. Pleasure itu sesaat. Jalan kesenangan itu apa? Ketika kita, kata para ulama, menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Padahal kata Allah, dunia itu kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdayakan. Gak pernah puas. Ya, Nabi juga udah ngomong. Seorang anak Adam itu kalau dikasih satu lembah emas, dia pasti kepingin dua lembah yang lain, dan tidak akan pernah ngerasa cukup sampai tanah kubur yang masuk ke dalam mulutnya. Nah, itu sifat dasarnya kita nih sebagai manusia, itu kata Nabi. Dan dibuktikan dengan banyak sekali riset-riset di bidang psikologi, memang gitulah sifat dasar kita. Nah, makanya just be aware, kita harus sadar. Kalau kita salah menyikapi sifat dasar ini, akhirnya apa? Waktu kita habis tuh untuk urusan-urusan yang melenakan. Sampai nanti tanah masuk ke dalam mulut kita, itu berbarengan dengan rasa sesal yang menyesakkan dada, naudzubillah. Jangan sampai kita telat gitu untuk sadar bahwa jalan kesenangan tuh nggak bisa ngasih kita kepuasan. Pokoknya kepuasan yang dijanjikan sama jalan kesenangan itu nggak mungkin bisa kita gapai. Kalaupun ada, ya cuma sebentar. Istilahnya hedonistic pleasure, hedonic treadmill. Kepengen sesuatu, begitu udah dapet, hanya untuk kita kepengen lagi yang lain, dan seterusnya. Nah, tapi ada jalan yang lain yang bisa kita pilih. Kalau kita ngomongin inner journey, yaitu jalan ketenangan. Jalan ketenangan. Sampai saat
kawan-kawan sekalian, ada satu kalimat dari Imam Ibnu Taimiyah yang itu dalam banget buat anak pribadi. Ini kalimat makjelb ya. Beliau bilang begini, sungguh kasihan orang-orang yang mencintai dunia. Kenapa? Karena mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, sedangkan mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia ini. Saya ini nampar banget ya. Kata beliau, sungguh kasihan orang-orang yang mencintai dunia, karena mereka akan meninggalkan dunia ini, sedangkan mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia ini. Lalu ada yang bertanya, wahai Imam, apa kenikmatan yang paling besar itu? Beliau menjawab, kenikmatan yang paling besar dalam hidup di dunia ini adalah mencintai Allah, merasa tenang ketika dekat dengannya, merasa kangen, merasa rindu untuk bertemu dengannya, dan merasa bahagia ketika mengingatnya, dan merasa damai ketika mengamalkan segala bentuk ketaatan kepadanya. Jadi, kalaupun yang kita cari kebahagiaan dunia, ternyata prinsip fundamentalnya sama. Ya, berusaha untuk terus ingat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena di hati kita punya satu lubang nih. Lubang ini nggak mungkin bisa diisi kecuali diisi sama yang punya hati. Gitu, Zat. Ini mungkin gitu dulu, Zat. Ini gimana, Zat? Saya nunggu ditanya atau takutnya ngomong terus nanti? Sepenuhnya sesinya antum ini, Zat. Ini kita lagi nyimak banget nih, Masya Allah. Ya, karena ya tadi kita sering fokus sama yang di luar, kita lupa sama yang di dalam. Padahal semua bermula dari apa-apa yang ada di dalam. Intinya adalah, kalau yang memang yang kita cari adalah ketenangan, kita nggak akan bisa ketemu itu kecuali memang fondasinya adalah keimanan. Ya, sebagaimana yang sering diingatkan juga sama Ustadz Fatih Karim. Ya. Orang yang udah di jalan ini tuh energi hatinya stabil. Dia nggak mudah goyah, dia nggak mudah goncang, dia nggak mudah goyang. Bahkan ketika badai ujian hidup itu datang, ya, dan dia akan terus bergerak dengan hati yang damai, unstoppable. Satu kata yang selalu saya ingat dari Ustadz Fatih Karim itu unstoppable. Satu kondisi mental yang membuat kita nggak goyah, nggak goncang. Itu kan faktor pentingnya yang di dalam, bukan yang di luar. Ya. Kalau di dalamnya kuat, di dalamnya kokoh, maka dia akan unstoppable. Dan dalam kondisi apapun, ya, mau masalah kecil, mau masalah besar, tetap tenang, ya, tetap damai. Dan kondisi batin seperti ini baru kita dapat ketika kita berusaha terus nyambungin rasa ke Allah. Ada satu kisah yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan untuk menggambarkan seperti apa itu jalan ketenangan. Kisah yang Allah abadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Nah, ini ketika kita umroh, ya, berziarah ke Gua Thur, itu menjadi salah satu kisah yang pasti kita dengar, dan ini salah satu ayat kesukaan saya juga. Bagaimana satu kondisi yang menegangkan, kondisi yang begitu panik, kondisi yang membuat begitu cemas, ya. Rasulullah bersama sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian Rasul berstrategi tidak menggunakan jalan yang biasanya, tapi mundur dulu ke belakang, zigzag gitu, ya. Bersembunyi beberapa waktu di Gua Thur bersama sahabat mulia, dan dalam keadaan dikejar oleh pemuda Quraisy, ya, dalam keadaan marah, pedang terhunus, dan ada sayembara ketika itu, kan, dalam beberapa riwayat yang dijanjikan oleh para petinggi Quraisy. Siapa yang bisa menemukan Muhammad, kata mereka, maka hadiahnya 100 ekor unta merah. Kalau saya nggak salah di beberapa riwayat. Kalau boleh kita bikin relate sama kehidupan sekarang, kira-kira 100 unit mobil lah. Siapa yang nggak mau? Cari Muhammad, hadiahnya 100 unit mobil. Bergerak semua bergerak.
ya, pemuda-pemuda Quraisy itu. Sampai dikisahkan dalam beberapa riwayat, mereka sudah dekat di mulut gua. Mereka sudah dekat di mulut gua. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seandainya mereka melihat ke arah sandalnya saja, seandainya mereka menundukkan pandangannya saja, mereka akan melihat kita. Dan dikisahkan ketika itu Abu Bakar juga tegang, ya, pucat, bukan karena takut apa-apa. Demi Allah, Sayyidina Abu Bakar bukan pribadi yang pengecut, tapi apa yang Abu Bakar khawatirkan, nasib kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya, sebagai manusia ada rasa khawatir, ada rasa cemas, ada rasa takut, dan ada dua kalimat yang Rasulullah sampaikan di dalam gua itu. Yang pertama ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan yang kedua Allah abadikan langsung dalam Quran. Dalam kondisi genting itu, apa yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Nah, ini dalam banget, ya. Satu kalimat yang lahir dari kematangan emosi, berlandaskan keimanan. Jadi yang ingin Rasulullah ajarkan adalah percaya Allah itu ada bersama kita. Seindah-indahnya ketenangan adalah ketika ketenangan itu lahir dari kepercayaan bahwa Allah selalu ada, Allah dekat, Allah Maha tahu setiap lintasan hati kita. Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar, kalau ada dua orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Itu kalimat pertama dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dengan latar kisah yang sama, Allah juga mengabadikan kalimat yang lain dalam Quran surat At-Taubah. Ya. Ayat ke-40 nih, ini ayat kesukaan saya. Apalagi kalau dibaca lagi perasaan galau gitu. Ayat ini dalam banget. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, ini kalimat yang mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita posting buat dijadiin status. Tapi seberapa dalam kita memaknai kalimat ini? Anda bayangkan ya, ketika tubuh Sayyidina Abu Bakar itu bergetar hebat dari dalam gua, dia bisa melihat dengan jelas tuh tapak kaki para pemuda Quraisy yang tinggal nunduk dikit aja. Itu udah kelihatan. Dan kalau udah kelihatan, apa resikonya? Ya sudah, Rasulullah ditangkap, bahkan bisa dibunuh. Jadi tegangnya itu bukan sekedar karena masalah yang lain, tapi ini pertaruhannya adalah nyawa. Tapi kalimat dari Rasulullah begitu indah sampai Allah abadikan dalam Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Maka ini pesan untuk kita semua, ayah bunda, kawan-kawan sekalian. Dengan apapun permasalahan hidup yang sedang kita hadepin, satu kondisi yang mungkin membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita khawatir, maka ingat kalimat ini, la tahzan innallaha ma'ana. Bukankah perasaan bersama Allah itu harusnya membuat kita tenang? Nggak ada masalah yang besar, yang ada hanya Allah yang maha besar. Maka prinsip fundamentalnya, kalau kita ngomongin jalan ketenangan, tadi ya, saya coba framing lagi dari awal, inner journey, perjalanan ke dalam diri, yang memang kecenderungan kita sebagai manusia pasti kepengen bahagia, nggak kepengen menderita. Nah, dalam rangka mengejar itu ada dua jalan yang bisa kita pilih. Jalan kesenangan atau jalan ketenangan. Tentu kan, kita semua pasti kepengen tenang, bukan cuma senang. Nah, fondasinya adalah satu keyakinan bahwa Allah itu ada, selalu bersama kita. Bahkan puncaknya dalam keadaan gawat sekalipun, ada Allah bersama kita. Perasaan ditemenin itu kan membuat kita tenang ya. Dulu waktu kecil, Ana jadi ingat Ustaz, ada satu analogi begini. Waktu kecil itu, waktu di kampung gitu ya, kan kalau rumah di kampung itu
beberapa di antara kita, kamar mandi tuh jauh di belakang. Bener nggak sih, Sat? Betul banget. Kamar mandi jauh di belakang. Itu kalau mau ke kamar mandi itu ada rasa takut, apalagi malam-malam. Iya. Gelap gitu. Gitu, Sat ya. Oh, iya. Eh, dan kalau mau ke kamar mandi malam, apalagi ya tengah malam gitu ya, dini hari, atau mau mau subuh lah gitu. Minta ditemenin Itu ya. kalau mau ke gimana, Sat? Minta ditemenin ya. Minta ditemenin, Mm-mm. bangunin ibu, Bu, temenin dong mau ke kamar mandi gitu. Akhirnya ditemenin sama ibu. Itu Mm. gelapnya nggak hilang, Sat. Mm-mm. Bener nggak? Gelapnya nggak hilang. Mm-mm. Nggak ada yang berubah dari situasi dan kondisi itu, nggak ada yang berubah. Ya. Gelapnya sama, ya, suasananya sama. Tapi mendadak rasa takut itu hilang. Kenapa? Karena kita ngerasa ditemenin. Iya. 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 Ini analogi yang sangat indah menurut saya. Mungkin mungkin permasalahan dalam hidup kita saat ini belum hilang. Ya, kita masih berjibaku dengan episode hidup yang Allah pergilirkan. Dan semua kita akan kebagian tuh. Semua kita akan kebagian. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita akan ada gilirannya. Nggak mungkin kita hidup lapang terus, seneng terus ya. Terakhir saya ketemu sama Ustadz Fatih Karim tuh, diajak makan bareng di Bogor. Beliau cerita tentang apa namanya, kisah hidupnya di masa lalu. Aduh, beliau bilang, alhamdulillah Anda kenal sama antum hari ini. Kalau mungkin Anda kenal sama antum waktu itu, wah, beda ceritanya. Setiap kita pasti akan ngalamin yang namanya kegelapan hidup. Tapi dari analogi tadi, Mm. ya mungkin gelapnya belum hilang. Tapi ketika kita ngerasa ada yang nemenin, apalagi yang nemenin Allah, itu jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Karena kita sadar kita nggak sendirian. Mm. Kita ada Allah yang terus nemenin. Maka kesadaran itu yang harus kita bangun. Kalau kita ngomongin inner journey, Mm. perjalanan ke dalam diri. Nah, itu itu fondasi awalnya. Mm. Nah, kemudian kalau boleh saya ngasih 3 keyword Mm. tentang perjalanan ke dalam diri, lebih dalam lagi, ada 3 kata kunci, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa itu? Maksud, zuhud, sujud. Mm. Nah, ini biar gampang diingat ya. Perjalanan ke dalam diri adalah perjalanan untuk menemukan dan menyadari 3 keyword itu. Agar kita ketemu yang namanya inner peace. Mm. Ketemu yang namanya ketenangan tadi. Inner peace itu kan kalau dalam bahasa Quran ada beberapa terminologi. Yang pertama al-itmi'nan tadi. Ya, dalam Quran surat Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, al-itmi'nan. Nafs al-mutmainnah. Itu terminologi pertama. Terminologi kedua, kalau kita ngomongin inner peace itu dalam Quran ada namanya sakinah. Itu juga sama maknanya, ketenangan. Dan lanjutan dari ayat 40 surat At-Taubah tadi, ketika idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, apa lanjutan ayatnya? Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Ya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Ketika kita sadar untuk ya ingat ada Allah bersama kita, jangan sedih, maka Allah turunkan ketenangan. Jadi ternyata inner peace itu kekuatan, inner peace itu power. Karena kalau coba kita bedah ayat-ayat yang Allah sebutkan di situ, beberapa diksi tentang ketenangan, al-itmi'nan, as-sakinah, itu pasti beriringan dengan ayat pertolongan, beriringan dengan ayat kekuatan. Ya. Dan 3 keyword. Kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, maksud, zuhud, sujud. Coba saya bahas satu persatu. Yang pertama maksud. Maksud itu apa? Ya maksud itu apa ya? Niat hidup. Kecenderungan hidup kita. Maksud. Makanya ada doa dari salah seorang ulama itu, Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, Engkaulah maksud tujuan hidupku. Jadi keyword pertama dalam perjalanan kita ke dalam diri adalah bagaimana kita bisa melepas segala kecenderungan terhadap apapun kecuali hanya kepada Allah. Maksud. Memurnikan maksud hidup kita. Hidup yang lepas dari kecenderungan apapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini keyword pertama dalam perjalanan kita. Maksud. Ya. Orang-orang yang tujuannya selain Allah,
sebanyak apapun yang mereka punya, selapang apapun aset properti, harta, nggak akan bisa menghilangkan rasa sempit dalam hidupnya. Karena memang lapang, bahasa langit itu bukan banyak atau sedikit, tapi lapang atau sempit. Kadang-kadang yang banyak itu bisa bikin sempit, dan kadang-kadang yang sedikit malah melapangkan. Ya. Tentu yang paling mulia adalah banyak dan lapang. Nah, itu ketika harta di tangan orang-orang mukmin. Kisah Abdurrahman bin Auf, kisah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan yang paling menyedihkan, sedikit sempit. Nah, itu paling menyedihkan ya. Udah miskin gak mau ibadah, miskin sombong lagi, miskin gak mau sholat. Sedikit sempit. Jadi makanya bahasa Quran itu lapang dan sempit. Dan ternyata kelapangan itu datang dari, diantaranya adalah maksud, clarity of purpose. Clarity of purpose itu maksud hidup yang jelas. Purpose-nya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Everything comes from Allah and shall return to Allah. Semua milik Allah, datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang mudah kecewa, orang-orang yang mudah sakit hati, orang-orang yang sedih berlebihan adalah orang-orang yang tujuannya selain Allah. Tapi orang-orang yang punya tujuan hidup, ya, orientasinya adalah akhirat, maka dia akan menjadi pribadi yang penuh, fulfill. Dia akan menjadi pribadi yang puas. Dia akan menjadi pribadi yang peaceful, damai, hatinya luas, hatinya lapang, mudah maafin orang lain, hatinya tenang, nggak perlu memikirkan apa yang nggak perlu dipikirkan, nggak perlu mengkhawatirkan apa yang nggak perlu dikhawatirkan. Ya, dia mengalokasikan kekhawatiran pada tempat yang semestinya. Karena kata Sayyidina Utsman bin Affan, Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Jadi kegelisahan dalam urusan dunia itu bikin hati kita gelap. Tapi kalau kegelisahan dalam urusan akhirat itu malah jadi cahaya buat hati. Maka pertanyaan pentingnya adalah, apa tema kegelisahan kita hari ini, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian? Kalau kegelisahan kita dalam urusan dunia itu bikin hati kita gelap, mengkhawatirkan rezeki. Padahal kata Allah, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Binatang yang melata saja dalam jaminan Allah rezekinya. Apalagi kita manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Maka mudah-mudahan kalaupun kita galau, kalaupun kita gelisah, kalaupun kita resah, tema-tema kegelisahan kita itu mudah-mudahan adalah tema kegelisahan tentang akhirat. Ketika kegelisahan kita tentang akhirat, maka itu akan jadi energi. Energi besar yang akan ngedorong kita untuk terus beramal soleh. Iya, saya pernah nanya sama Ustadz Fatih Karim waktu di live Instagram, Ustadz, bagi dong rahasianya. Apa yang membuat antum itu terus bergerak gitu, unstoppable tadi, nggak pernah berhenti. Karena kan memang itu kan kunci produktivitas. Fa idza faraghta fansab. Jadi kita diminta sama Allah untuk continuous action, gitu kan? Continuous action, terus bergerak. Al-faragh itu ketika kita sudah tuntas. Al-faragh itu dari kata fa idza faragh, al-faragh itu artinya nol, tuntas. Ini isyarat lainnya adalah kita memang diminta sama Allah untuk ngerjain sesuatu sampai tuntas. Nah, setelah sudah tuntas, fansab. Fansab itu apa? Berdiri lagi, tegak lagi, ya, sambut lagi amal yang lain, pekerjaan yang lain, dan terus produktif. Nah, saya pernah nanya tuh, kalau Ustadz Fatih ingat di live Instagram, Ustadz, apa rahasianya Ustadz? Antum kok bisa terus-terusan nggak pernah berhenti untuk beramal lagi? Ya, jawabannya ternyata ini. Ada kegelisahan dalam urusan akhirat, merasa amalnya masih jauh dari cukup. Nah, itu ternyata rahasia Ustadz Fatih Karim. Dan itu saya dapat banget, ya. Saya dapat banget ketika beliau menyampaikan itu. Jadi memang kalau dalam urusan rezeki yang Allah bagikan, itu kita harus qanaah. Kita harus merasa cukup. Makanya doanya kan, wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, jadikanlah hatiku hati yang merasa cukup dengan segala yang Engkau berikan. Dalam gaya hidup, lifestyle, ya,
ketetapan takdir yang Allah berikan, kita harus ridho, kita harus terima. Tapi dalam kualitas karya, dalam amal soleh, kita nggak boleh ngerasa cukup. Karena kita lagi ngejar rahmatnya Allah. Wah, saya ingat banget tuh Ustadz Fatih Karim ngomong kayak gitu. Jadi balik lagi, maksudnya itu kan memang kepengen ngerayu Allah, kepengen caper sama Allah, caper sama Allah. Jadi nggak pernah haus terus dengan amal soleh. Karena ya surga itu mahal ya, sedangkan amal-amal kita receh. Makanya pada akhirnya kita bisa masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal-amal kita. Dan rahmatnya Allah itu bisa kita gapai dengan berusaha terus beramal, merayu Allah, caper. Sebagaimana Ibunda Siti Hajar yang dalam sa'inya bergerak terus. Kalau dalam bahasa kami tuh di PPA, sa'i itu lagi ngerayu Allah gitu, caper sama Allah. Saksikan ya Rob, hamba terus bergerak, hamba nggak diem. Maka keyword pertama, kawan-kawan sekalian, maksud. Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi, ya Allah, engkaulah maksud tujuan hidupku. Dan ridhomu lah yang aku harap. A'tini mahabbatika wa ma'rifatika, ya Allah, karuniakan kepadaku rasa cinta, cinta padamu, dan ma'rifat kepadamu. A'tini ridhoka wa radina bikulli qadaika khairihi wa sarrihi. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rasa ridho padamu dan keridhoanmu atas segala ketetapanmu, baik itu enak atau enggak enak. Itu yang pertama. Nah, kawan-kawan saudara sekalian, keyword pertama dalam inner journey itu tentang maksud hidup. Yang kedua zuhud tadi. Nah, zuhud ini biar belakangnya ut semua saat, jadi enak diingat ya. Maksud, zuhud, sujud gitu, jadi enak diingat. Yang kedua zuhud. Zuhud itu apa sih? Ya maknanya banyak ya. Definisinya banyak. Tapi saya memahami arti kata zuhud itu ketika kita menyerahkan segala keinginan kepada Allah. Hidupnya udah tanpa tendensi apapun. Ya. Jadi bersikap zuhud itu adalah berupaya untuk mengosongkan hati kita selain Allah yang ada di hati kita. Nah, ini perjalanan seumur hidup ya. Ya. Ya, kita semua sedang terus berjalan menuju ke sana insya Allah. Jadi hati kita merdeka dari keinginan apapun kecuali kepengen Allah ridho. Ya, bukan berarti kita dilarang berkeinginan, tapi semua keinginan kita itu kita jadikan wasilah, kita jadikan tools, kita jadikan kendaraan, kita jadikan jalan untuk ibadah. Semua menjadi persembahan kita. Semua adalah upaya kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Nah, jadi melepaskan hati kita dari apapun selain Allah, apalagi menjadikan itu semua sebagai tujuan, sebagai harapan, sebagai sandaran, enggak. Ya, jadi zero mind gitu ya, mengosongkan yang lain kecuali hanya Allah. Karena keinginan itu bisa menjebak, bisa jadi jebakan. Dan zuhud itu adalah orang yang puncak keinginannya cuma dua. Ya paling tidak dua ini. Jadi orang zuhud bukan berarti nggak punya keinginan, dia punya keinginan, tapi puncaknya dua. Apa itu? Kepengen dimaafin dan kepengen disayang sama Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Dua itu. Pengen diampunin dan pengen disayang sama Allah. Rabbighfir warham. Nah itu. Iya, Rabbighfir warham. Rabbana ghfir lana warhamna. Itu puncak keinginan seorang hamba yang zuhud gitu ya, zuhud. Mungkin dunia di tangan dia. Dunia di tangan dia. Jadi zuhud itu bukan semata-mata kita maknai, kita tinggalkan dunia terus kemudian kita hidup susah saja, lo nggak begitu kan? Karena itu perkara hati. Ada orang yang mungkin punya dunia tapi hatinya zuhud. Sebaliknya, ada orang yang nggak punya dunia tapi yang dia pikirin dunia terus ya. Itu bukan zuhud. Jadi zuhud itu ketika sekalipun dunia di tangan, puncak keinginannya
kepengen dimaafin dan kepengen disayang sama Allah. Rabbil fir warham. Orang yang udah kepengen disayang sama Allah, pengen dimaafin sama Allah, itu hidupnya pasti bahagia. Hidupnya indah. Iya. Nggak ada lagi yang bisa bikin dia galau. Karena apapun kejadian yang menimpa dalam hidupnya, semua itu dia jadikan sebab untuk berharap, semoga ya Allah, dengan ini engkau maafin hamba. Semoga ya Allah, dengan ini engkau makin sayang sama hamba. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, hamba ridho ya Rabb. Asal engkau maafin hamba, asal engkau berikan ampunan kepada hamba. Itu kayak doanya Nabi tuh ketika di Taif. Iya. Bahkan kalau ngomongin kesedihan tadi ya, Taif itu kan puncak kesedihannya Nabi. Itu terjadi tahun kesedihan, tahun 10 kenabian, kata para ulama. Tahun 10 kenabian itu sampai disebut oleh para ulama sebagai tahun kesedihan, amul huzn. Karena di tahun itu bertubi-tubi tuh peristiwa yang Rasulullah alami. Yang pertama, ditinggal wafat istrinya tercinta, Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Aduh, Rasul tuh cinta banget sama Khadijah, Bapak Ibu. Ya, saking cintanya Rasul sama Khadijah, Ibunda Aisyah kan sampai cemburu. Padahal Aisyah itu nggak pernah ketemu sama Ibunda Khadijah. Nggak pernah ketemu, tapi cemburu. Kenapa? Rasul sebut-sebut terus nama Ibunda Khadijah. Pernah satu riwayat ketika lagi cemburu tuh, apa kata Ibunda Aisyah? Wahai Muhammad. Wah, jadi perempuan itu kalau lagi cemburu manggilnya nama ya. Bukan wahai Nabi, bukan wahai Rasul, tapi wahai Muhammad. Jadi kalau ibu-ibu lagi ngambek sama suaminya terus manggil nama, ternyata dalilnya ada ya. Wahai Muhammad, ini lagi cemburu. Namanya istri lagi cemburu ya, kawan-kawan. Wahai Muhammad, kenapa engkau sebut-sebut nama itu terus? Bukankah Allah sudah menggantinya dengan yang lebih baik? Wah, ini statement orang lagi cemburu nih, kawan-kawan. Tapi kita perhatikan apa jawaban Nabi. Wahai Aisyah, demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di hatiku. Kenapa? Karena di saat semua orang mendurhakaiku, mendustakan aku, dia yang pertama kali beriman kepadaku. Di saat semua orang pergi menjauh, dia ada di dekatku. Di saat semua orang menahan hartanya, dia berikan semua untukku. Jadi Rasul sangat cinta sama Khadijah. Ketika Khadijah wafat, sedih. Rasul juga manusia. Di waktu yang berdekatan, wafat juga pamannya Rasulullah, Abu Talib, dalam keadaan belum beriman. Rasul sedih, Bapak Ibu. Rasul sedih. Kesedihan apa yang lebih dalam ketika melihat orang yang kita sayangi di neraka nanti. Maka kalau kita baca ketika menjelang sakaratul maut itu, Rasul tuh sampai membujuk pamannya. Wahai paman, bersyahadatlah paman, agar aku bisa menolongmu nanti. Tapi pamannya nggak mau. Hikmahnya banyak, bahwa hidayah bukan dari Nabi. Hidayah dari Allah. Tapi ya Rasul sedih. Puncaknya ketika di Taif, ini waktu yang berdekatan di tahun yang sama. Kita tahu ya di Taif Rasulullah dihinakan sehina-hinanya sebagai manusia. Dilempari batu, diludahi sampai berdarah-darah. Kita kadang-kadang dilempari komentar jelek dari netizen aja udah baper ya. Aduh. Apa diomongin jelek sama orang aja, aduh kayaknya udah nggak enak gitu. Itu ya udah bayangin Rasul bukan cuma dilempari komentar jelek, tapi dilempari batu, diludahin, diarak kayak orang gila. Itu kalau Rasul nggak punya mental uninsultable, nah ini Zat. Kalau Ustaz Fatih kan unstoppable ya. Ada lagi satu mental yang ana istilahkan itu mental uninsultable. Kalau unstoppable itu kan kita nggak bisa dihentikan, bergerak, pokoknya apapun halang rintang jalan terus. Ada lagi yang kedua, Zat, namanya mental uninsultable. Artinya apa? Satu kondisi mental yang nggak mudah tersakiti, nggak mudah tersinggung, nggak mudah apa ya Tat ya? Ya nggak mudah baper lah kalau bahasa kita hari ini ya. Nggak mudah. Ya kalau misalkan kalau bayangkan ya, kalau para nabi itu gampang mutung, gampang pundung kalau bahasa Sunda Maya, pundung gitu. Gampang tersinggung, ya, sensitif, dalam konteks dihina orang, dicaci maki orang, dakwah nggak jadi kan gitu. Dakwah nggak jalan ini, dikasih komentar dikit mundur. Makanya kan diantara pemaknaan dari ikhlas itu ya dipuji dia nggak terbang, dicaci dia nggak tumbang. Itu uninsultable istilahnya gitu.
Ya, nah, Rasul bahkan malaikat tuh gemes kan dalam beberapa riwayat. Tapi apa jawab Nabi? Apa doa Nabi ketika di Taif? Nah, ini kalau jamaah umroh kan biasanya mampir ke Taif ya. Ada satu kebun tuh di situ, kebun anggur. Ya, di situ menjadi saksi doa apa Rasulullah berdoa. Ya, biasanya kalau kita ke Taif tuh, kalau sama jamaah tuh kita berhenti bentar di situ, kita ingat lagi peristiwa ketika Rasulullah dulu di situ. Rasul duduk, dalam beberapa riwayat, dalam beberapa kitab sirah diceritakan, dan Rasul berdoa dengan doa yang sangat indah. Bayangin Bapak Ibu ya, ini kita masih dalam konteks zuhud ya. Zuhud itu apa tadi? Maknanya ketika puncak keinginan kita kepengen diampuni dan disayang sama Allah. Itu diantara kedalaman makna dari zuhud. Bayangin Rasul berdoa, mengucapkan doa ini, itu ketika dalam keadaan baru ditinggal sama istrinya, pamannya, hatinya masih terluka, ini belum kering nih luka di hatinya. Dan kemudian dilukai lagi oleh manusia. Bahkan bukan hanya dilukai secara hatinya, tapi fisiknya juga dilukai. Tapi apa doa Nabi di situ? Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Masya Allah. Saya ulang Bapak Ibu ya. Ini indah banget. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Apa artinya? Kira-kira terjemahan bebasnya begini. Ya Allah, terserah Engkau. Apapun yang hendak Engkau tetapkan dalam hidup hamba. Mau dipuji, dicaci, lapang sempit, sehat, sakit, didekati, dijauhi, disambut atau disambit, di atas atau di bawah, dijunjung atau dibanting, kaya, miskin, mendapatkan atau kehilangan, mau musim hujan, musim panas, musim salju, apapun itu, terserah Engkau ya Rabb. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali. Asal ya Rabb, Engkau nggak marah sama hamba, asal Engkau maafin hamba ya Allah. Lakal utbah hatta tardo. Asal Engkau ridho ya Rabb. Asal Engkau ridho ya Rabb. Asal Engkau ridho, hamba pun ridho ya Rabb. Anda bayangkan ya, orang yang menjadikan puncak keinginannya diampunin dan disayang sama Allah, dia akan tadi tuh uninsultable dan turunannya unstoppable. Ya. Ketika puncak keinginannya pengen diampunin dan disayang sama Allah, uninsultable, unstoppable, unbreakable. Wah, ada lagi tuh satu, unbreakable. Jadi nggak mudah dipatahkan. Ya, kawan-kawan sekalian. Nah itu yang kedua, zuhud. Bagaimana kita bisa menempuh perjalanan ke dalam diri, menemukan zuhud itu dalam hati kita. Terakhir yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Maksud. Ya. Yang kedua itu zuhud. Maksud itu tentang tujuan hidup, tentang niat hidup. Yang kedua itu zuhud, tentang melepaskan hati kita dari tendensi keinginan apapun kecuali kepengen diampuni dan disayang sama Allah. Dan yang ketiga itu sujud. Pada akhirnya perjalanan hidup, perjalanan ke dalam diri harus mengantarkan kita pada sebuah kesadaran bahwa ternyata memang inti hidup ini adalah sujud. Bukankah begitu Bapak Ibu? Inti hidup kita adalah sujud. Menjadi hamba. Sadar bahwa kita ini lemah dan kita ini butuh Allah. Jadi sujud itu kan satu keadaan kita sadar bahwa kita ini butuh Allah. Kita menjadikan semua hajat-hajat kita sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah. Kita ini lemah, kita ini banyak dosa. Tadi kita berharap diampuni dan disayang sama Allah. Dan itu sujud. Dan identitas kita itu sujud. Kalau kata salah seorang ulama itu, kenangan yang paling indah di dunia, ya, itu adalah ketika kita sujud. Jadi nanti di surga, ya, mudah-mudahan Allah izinkan Bapak Ibu ya, kita bisa ngumpul reuni akbar bareng sebagaimana doa yang sering kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, nanti ketika di surga itu katanya orang-orang beriman itu yang paling dikenang itu bukan yang lain tapi sujud. Ya. Dan dalam keterangan yang lain kata para ulama,
Sujud itu pembeda antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Bahkan posisi terdekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Sujud itu titik terendah. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Bahkan ketika sujud, kepala kita itu lebih rendah daripada pantat kita. Mohon maaf. Kepala kita lebih rendah daripada bokong kita. Jadi di titik terendah itu, ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, itulah posisi terdekat seorang hamba dengan Robnya. Dan itu identitas kita. Identitas kita. Status kita sebagai seorang hamba. Makanya ada satu nasihat dari salah seorang guru. Dia bilang begini, kita itu kan diniatin gitu ya. Kita itu diniatin dari waktu ke waktu, nunggu waktu sholat kan gitu katanya. Nunggu waktu sholat, nunggu waktu sujud. Nah kenapa harus kita meniatkan itu? Hidup itu betul-betul memaksimalkan yang terbaik dan kita jadikan semua itu persembahan kepada Allah. Agar kita tercatat, kalaupun kita tidak meninggal dalam keadaan sujud, kan pasti kita semua pengen meninggalnya husnul khotimah ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau lihat video itu ya video di YouTube di mana gitu, aduh, ada yang lagi sholat, padahal pakaiannya pakaian biasa gitu, bukan ustadz. Kadang-kadang makanya kita nggak boleh kan meremehkan orang lain. Kadang-kadang ada orang yang kita lihat bahkan amalannya kayaknya biasa aja gitu, tapi ternyata meninggalnya ketika sujud. Ya, itu nggak mungkin itu kalau bukan karena memang curahan rahmat Allah dan hamba yang spesial di sisi Allah. Meninggalnya ketika sujud. Nah, kata salah seorang guru itu, kalaupun kita tidak meninggal saat sujud, tapi supaya dicatat gitu ya, seakan-akan kita meninggal dalam keadaan sujud, maka niatin gitu setiap aktivitas kita memang lagi nunggu sujud, lagi nunggu sholat. Dan semua ini bentuk sujud kita dalam tanda petik ibadah kita kepada Allah. Artinya sebisa mungkin, walaupun kita tidak dalam keadaan sholat, tapi dalam hati kita selalu tertanam bahwa kita sedang nunggu sujud. Sholat zuhur, kita hatinya harus diniatkan, kita nunggu waktu asar, memaksimalkan apa yang bisa mempersembahkan karya terbaik. Dan sujud itu menundukkan ego. Sujud itu menundukkan ego. Kadang-kadang ego kita tuh mengantarkan kita pada perasaan kita ngerasa bisa, kita ngerasa punya, kita ngerasa kuat. Dan semoga dengan sujud kita sadar bahwa kita ini hambanya Allah. Gitu kawan-kawan sekalian. Ustaz Fatih Karim, mohon maaf nih kebanyakan ngomong ya. Allahu Akbar, justru kita sedang menyimak terus ini kayaknya nggak mau berhenti ini, Masya Allah. Udah saat itu aja Ustaz, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu Akbar. Sahabat cinta Quran yang di manapun berada ya, Masya Allah, pagi ini kita benar-benar mendapatkan energi besar ya, mendapatkan energi besar, mendapatkan charging ya, mendapatkan makanan bergizi. Kita sibuk menyiapkan fisik kita ya, pemutih, pembesar, apalagi peninggi ya. Kita sibuk dandanin fisik kita sibuk buat otot kita hebat, kita sibuk buat hidung kita mancung, kita sibuk buat bibir kita sibuk buat gigi kita, semua yang sifatnya fisik. Tapi pagi ini Masya Allah kita akhirnya disibukkan kemudian untuk mendandani dalam diri kita ini ya. Inner journey luar biasa, Masya Allah.